Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial menjawab pertanyaan ya. Ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi tidak semua saya jawab karena banyak pertanyaan yang sebenarnya sudah ada jawabannya di video tutorial sebelumnya ya. Cara mencari video saya dengan cepat, permasalahan printer Anda ada di akhir setiap video. Itu silahkan dilihat cara mencari video saya dengan cepat. Insya Allah di channel ini sudah ada sekitar 700 bahkan 800 video lebih tutorial printer ya. Oke, kali ini pertanyaan dari sang pengembara ya, Mas tentunya ya, ini kemungkinan ya. Pertanyaannya seperti ini, Om, kalau printer jarang dipakai, tabung infus ditutup apa nggak usah ya. Intinya ketika printer itu tidak dipakai, tabung infus itu ditutup apa dibuka ya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, posisi tabung infus harus benar ya. Ketika printer dipakai ya, ketika printer dipakai, tabung infus dibuka, tabung kecil dibuka, tabung besar ditutup. Ya, ketika mau ngisi, tabung kecil ditutup, tabung besar dibuka. Ya, ngisinya lewat lubang tabung besar. Ya, disuntik, diisi atau langsung memakai tinta seperti ini, umpamanya diisi. Ya, setelah selesai tabung besar ditutup, tabung kecil dibuka. Jangan sampai dibuka dua-duanya bersamaan. Katakannya dibuka dua-duanya bersamaan, maka yang akan terjadi sekat kecil ini akan terisi dengan tinta. Nah, kalau sekat kecil terisi dengan tinta, maka resiko kalau infusannya nggak stabil, headnya akan banjir ya. Headnya di sini akan penuh dengan tinta menggenang. Caranya mengosongkan ini pakai spet ukuran sedang ini ya, pakai spet ya, dorong dari sini ya. Setelah itu ya, tutup tabung besar, tutup lubang besar, lepas. Maka sekat kecil ini isinya udara. Fungsinya apa? Sekat kecil ini sebagai sirkulasi udara. Secara logika aja, pabrik membuat seperti ini ada fungsinya. Kalau nggak ada fungsinya, mending kan nggak usah dibuat dua sekat. Ini sebagai sirkulasi udara, biar tintanya stabil keluar dari ini lubang tabung ini. Nah, terus seandainya printer itu tidak dipakai, sebaiknya gimana? Sebaiknya tetap lubang besar ditutup, lubang kecil dibuka ya. Kalau ditutup dua-duanya ya, kalau tidak ditutup dua-duanya, tidak ada sirkulasi udara, yang menjadi masalah ketika printer ini terkena cahaya matahari atau panas. Maka resikonya nanti di bawah sini akan keluar tinta ya. Dia kena panas otomatis akan memuai atau menguap ya namanya ya. Saya kurang paham bahasanya, sehingga mendorong tinta ini ke sini sehingga akan banjir, menggenang atau banjir oleh tinta ya, seperti itu. Jadi sebaiknya tutup kecil tetap dibuka, tutup besar ditutup. Tetapi ketika printer ini mau dibawa kemana-mana, pindah tempat atau apa, sebaiknya ini ditutup semua ya, tutup semua. Kalau posisi ditutup semua, maka tinta akan tertahan ya. Ketika kena miring-miring, tinta tidak akan tumpah ke banjir ke head ya. Tetapi ketika dalam perjalanan, ketika printer ini dibawa kemana-mana, usahakan tabungnya ini, khusus di tabungnya ini jangan kena cahaya panas
cahaya matahari atau apa ya, usahakan. Jadi seperti itu ya. Tabung kecil ketika ketika mau dibawa kemana-mana, pindah tempat atau diangkat kemana-mana, semuanya sebaiknya ditutup untuk menahan tinta tidak mengalir kemana-mana ya. Tetapi ketika printer dipakai, usahakan tabung kecil harus dibuka. Kalau ditutup semuanya, maka tinta tidak akan bisa mengalir ya. Jadi ketika dipakai ini dibuka, dan juga ketika tidak dipakai ini pun tetap dibuka biar ada sirkulasi udara. Kalau ditutup, kalau teman-teman printernya nggak kepake terus ditutup ya, maka ketika ada hawa panas, udara di sekitar panas, otomatis dia akan istilahnya menguap atau memuai, yang menjadi tinta yang akan di sini akan mengalir ke sini karena di sini panas. Bahasa fisikanya, kimianya seperti apa, intinya seperti itu, sehingga akan menyebabkan head banjir. Jadi jawaban saya seperti itu. Tip lainnya usahakan tabung ini selalu bersih, dalam artian ya, banyak kasus printernya teman-teman di daerah sini itu banyak dengan debu. Usahakan sebelum refill dibersihkan debunya ya, dibersihkan debunya. Jangan sampai menumpuk banyak debu di sini. Ya, banyak saya menemukan printer milik pelanggan itu debunya banyak di sini. Nah, resikonya ketika banyak debu, ketika kita ngerefill tinta ikut masuk ke dalam, nah, itu akan menjadi masalah di headnya, bisa menyumbat headnya. Walaupun benar ada filternya, ada spons di sini, ada filternya sebelum spons, terus sebelum tinta masuk ke head ada filternya, tapi sekecil apa debu itu kita nggak tahu ya. Yang menjadi masalah ketika debu itu nanti masuk head, sedangkan head itu lubangnya sangat kecil sekali ya, tidak kelihatan lubangnya. Nah, mungkin lebih kecil dari debu juga bisa ya, lubang nozzle ini. Nah, ketika debu nanti sampai masuk ke situ dan menyebabkan kebuntuan, maka ketika kebuntuan yang disebabkan debu tidak akan bisa hancur ya, partikel debu ya. Jadi sebaiknya selalu dilihat kalau pas ada waktu luang. Kalau kotor ini dibersihkan, lubang ininya tertutup, selang-seling jangan dibuka bersamaan, lubang besar dibuka, dibersihkan dari debu seperti itu ya. Nah, setelah selesai tutup, lubang kecil dibuka ketika mau dipakai. Oke, saya rangkum. Ketika printer tidak dipakai, sebaiknya lubang kecil tetap dibuka untuk sirkulasi udara, yang ditakutkan menjadi masalah nanti ketika ini seandainya ditutup dan hawa udaranya panas di sekitarnya, kena sinar matahari atau apa, kalau ditutup maka tinta ini akan kena panas, akan mencari udara yang dingin. Secara fisika kurang tahu, intinya seperti itu. Maka tinta itu akan naik ke cartridge dan di sini akan banjir, menggenang. Nah, itu jadi masalah nanti. Sebaiknya tetap dibuka ya. Kalau dibawa kemana-mana, pindah kemana-mana, ini ditutup untuk menahan tinta. Seandainya printer kondisi miring atau terguncang-guncang, tinta tetap tertahan ya. Nah, setelah sampai mau dipakai, dibuka yang kecil. Kalau mau ngisi, ini tutup, ini buka, diisi lewat lubang besar. Setelah selesai, lubang besar ditutup, lubang kecil dibuka. Usahakan ini selalu bersih dari debu ya. Seandainya ada debu, tutup kecil ditutup, tutup besar dibuka, dibersihin ya pakai tisu. Selesai, ini tutup, ini lubang kecil dibuka ya. Kalau
sampai ini lupa dibuka dua-duanya ya, ambil spet, lubang kecil dikosongkan, didorong ya, setelah itu ditutup lubang besarnya, lepas. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga video tutorial ini bermanfaat. Banyak video yang sudah saya buat, mungkin kalau teman-teman punya masalah printer tidak saya jawab, mungkin saya nilai video tutorialnya sudah ada. Silahkan cari video saya. Kalau kesusahan cari video saya saking banyaknya video, silahkan lihat di akhir video ini ada cara mencari video saya dengan cepat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.